makalah itu dibuat sebagai karya tulis sebagai sebuah laporan hasil pelaksanaan sebuah penelitian atau tugas apapun. Jadi kadang-kadang dosen kan memberikan tugas dalam bentuk makalah, berarti itu bukan paper tapi dalam bentuk makalah. Kalau paper itu tulisan yang memuat pembahasan dari sebuah tema dengan dukungan data dan argumen yang kuat. Artinya dia harus mempunyai referensi dan mempunyai argumen itu apa sih yang mau ditonjolkan dari si penulis itu dari sebuah paper itu sendiri. Nah, makalah karya tulis yang membahas sebuah masalah berdasarkan hasil kajian teori. Oh, tetap harus ada referensi ya, pasti. Karena kalau makalah kita nggak bisa ambil comot-comot aja kan, jadi harus ada hasil kajian pustakanya. Atau bisa juga hasil pengamatan dari peneliti itu sendiri. Nah, sedangkan paper itu harus mempunyai dukungan datanya itu sendiri harus jelas. Jadi kalau misalnya makalah itu bisa ngambil dari kajian aja boleh, tapi kalau paper itu harus punya dukungan data dan argumen yang cukup kuat. Yang ketiga adalah perbedaannya memiliki bagan dan kerangka dalam penulisannya. Biasanya itu kayak bab 1, bab 2, bab 3, biasanya bab 1 itu pendahuluan. Nah, di situ ada kayak tujuan, ada kayak batasan masalah, ada kayak apa ya, pembatasan masalah, terus maksud dan tujuannya dan apa, itu udah ada di bab 1. Nah, tergantung dari tergantung dari skupnya yang mau diambil. Nah, kalau paper itu fokus pada pembahasan dan analisa dari masalah. Biasanya kalau paper itu tidak harus mengemukakan sebuah teori di dalamnya, tapi harus ada referensi. Jadi harus membedakan ya, memberikan sebuah referensi dengan menuliskan sebuah teori yang di dalamnya. Nah, that's why makanya paper itu biasanya tidak ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Biasanya dia sudah skip tinjauan pustaka karena paper itu bagaimana menuliskan sebuah laporan penelitian ke dalam hanya sekitar 10 halaman, paling banyak tuh 12 halaman. Nah, tingkat kesulitannya adalah seperti itu. Gimana cara kita kalau skripsi, tugas akhir, atau tugas kuliah tuh dalam bentuk makalah, kita bisa banyak sekali kasih tulisan ada di situ. Karena biasanya kan jumlah halamannya lebih banyak. Jadi kita bisa main di bab 2 itu banyak teori, kalau di makalah ya. Kalau bab 3 itu metodologi, bab 4 itu baru hasil dan pembahasannya, bab 5 baru keputusan. Kalau di paper beda lagi, tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Tapi dia hanya chapter 1, misalnya chapter 1 itu adalah pendahuluan. Chapter 2 itu biasanya langsung ke metodologi. Chapter 3 langsung pembahasan, langsung chapter 4 itu adalah kesimpulan atau conclusion. Nah, itu perbedaan dari makalah dan paper itu sendiri. Makalah harus ditulis bab per bab. Jadi kalau misalnya kalau nggak bab per bab itu bukan makalah, itu namanya deskripsi atau narasi. Jadi kalau yang disebut makalah atau karya tulis atau karya ilmiah itu harus ada bab per babnya. Kalau paper itu tidak harus bab per bab, tapi yang tadi saya bilang bisa chapter, bisa 1 pembahasan, 2 apa gitu kan. Nah, bisa juga ditulis dengan 2 kolom seperti kita menuliskan di dalam koran-koran atau di sebuah majalah ilmiah. Why we publish our research? Ini sih sebenarnya sih kalau kita sudah melakukan penelitian perlu dipublish nggak sih gitu kan. Kadang-kadang nah ada beberapa pendapat kalau misalnya kita nggak publish ya berarti buat apa kita ngadain penelitian gitu kan. Ini katanya Whitesides itu a paper is an organized description of hypothesis, data and conclusion. Jadi sebuah paper itu adalah deskripsi dari sebuah hipotesa, data dan sebuah kesimpulan. That's all. Itu adalah paper. If your research does generate papers, it might just as well not been done a quote here. Jadi kalau misalnya kita tidak menuangkan research kita dalam bentuk paper, itu tidak bisa dikatakan sebuah penelitian. Karena kalau paper harus dipublish, kalau nggak dipublish berarti buat apa adanya penelitian gitu kan. Jadi kalau penelitian tidak di-share atau tidak dipublish itu terus what for, buat apa.
Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian dalam bentuk apapun, ya berarti kita harus siap untuk dipublikasi. Nah, masalah publikasi itu kan ada dua, bisa open atau close. Kalau yang open berarti kita harus siap untuk dibaca setiap orang. Nah, open pun itu ada dua. Ada dua yang hanya mempublish sebuah abstraknya saja atau a little bit of a research atau whole about our research gitu kan. Berarti kita semua publish semuanya dari awal sampai conclusion itu ada. Itu berarti kita menggunakan open journal, berarti setiap orang bisa membaca. Dan keuntungannya dan kerugiannya itu ada beberapa ya. Kalau keuntungannya berarti setiap orang bisa ambil pendapat kita dan bisa digunakan untuk orang lain, penelitian orang lain. Dan itu bisa menguntungkan dengan nilai citasi kita. Nilai citasi kita itu adalah seberapa banyak sih orang menggunakan penelitian kita dalam penelitian orang lain. Itu namanya citasi. Publikasi ilmiah itu merupakan hak paten. Jadi kalau misalnya kita sudah berani mempublish sebuah publikasi ilmiah, itu berarti kita bisa mengklaim bahwa penelitian itu adalah milik kita. Nah, that's why makanya namanya hak paten. Jadi itu yang gunanya kita melakukan publikasi, bahwa kita dulu nih tema A, kita dulu sudah melakukan penelitian tentang tema A dengan metodologi A. Nanti ada lagi orang menggunakan tema B dengan metode A. Itu it's okay karena objek yang lain dengan metode yang sama itu boleh saja. Atau kita melakukan penelitian yang lain dengan metode yang berbeda. Itu juga bisa dilakukan juga. Nah, itu makanya kenapa disebut publikasi ilmiah disebut hak paten. Jika penelitian tidak pernah dipublikasikan, penelitian itu tidak pernah dilakukan. Itu sih harusnya. Karena sambung dengan yang kemarin saya ucapkan, jika kita menulis sesuatu tapi tidak dilaporkan, itu adalah bukan merupakan sebuah penelitian atau dituliskan. Nah, sekarang saya sambung lagi. Jika penelitian tidak pernah dipublikasikan, jadi penelitian itu dianggap tidak pernah dilakukan. Selanjutnya kita mau bicara tentang how to publish our research. Jadi gimana sih cara mempublish our research-nya ini? Nah, kalau kita bicara soal publikasi, berarti kita harus tahu apa aja sih yang namanya lembaga pengindeks jurnal. Lembaga pengindeks jurnal itu ada beberapa macam. Ini sebagian ya. Jadi yang kita tahu tuh hanya Scopus, hanya Cinta, atau hanya Google Scholar. Itu sih yang familiar ya. Dan ternyata di luar sana tuh banyak sekali lembaga pengindeks jurnal. Nah, di sini saya ingin breakdown satu-satu dan apa sih yang di dalamnya itu, apa aja yang bisa kita lakukan di dalam situ. Yang pertama saya kenalkan Google Scholar. Saya yakin kalau Google Scholar nih udah pasti top of pengindeks jurnal ya. Semua orang pasti tahu yang namanya Google Scholar. Kalau kita publish artikel ke dalam Google Scholar itu biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Google Scholar itu gratis, kita bisa masukkan sendiri atau dimasukkan oleh publisher dari jurnal itu sendiri. Saya ambil contoh ini ya. Ini Google Scholar. Jadi di dalam Google Scholar kita bisa explore punya orang atau punya kita sendiri. Jadi tinggal masuk dengan menggunakan akun kita sendiri, menggunakan Gmail, terus Nah, ini contoh dari yang punya saya. Ini beberapa penelitian ini dimasukkan oleh si publisher dari yang saya memasukkan jurnal-jurnal ini. Gak hanya jurnal ya, proceeding pun juga masuk ke dalam sini. Proceeding, misalnya kita pernah ikut proceeding seminar nasional. Berarti dari si publisher itu memasukkan ke dalam sini. Atau ada beberapa yang publishernya tidak memasukkan atau lambat gitu masukin. Kita juga bisa masukin ke dalam sini. Gitu. Dengan cara klik ini nih. Diklik di plus, terus kemudian tambahkan grup artikel. Terus atau tambahkan artikel secara manual. Jadi menu-menunya tuh ada di sini semua. Nah, di sini kelihatan jelas tahun-tahunnya itu
tahun berapa, nanti kita kelihatan jelas tahun berapa yang kita aktif nulis, dan itu record ya dari pertama kali kita menulis sampai sekarang. Jadi terus kita bisa koneksi antar penulis. Kalau misalnya kita bisa cari tentang apapun ya, misalnya mau cari tentang elektro. Nah, berarti kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang meneliti tentang elektro. Jadi keywordnya tuh tinggal diklik aja, misalnya dari sini nih, si Morgan's Blank. Nah, ini dirujuk 9.949. Berarti dia papernya dia sudah dirujuk oleh 9.949 penulis. Nah, kutipannya di sini. Kutipannya itu berarti tulisan dia itu sudah dikutip atau dirujuk di dalam referensinya penulis itu sekitar 9.949. Dia menulis dari tahun 2015, tapi di sini ada nih sampai dari 1999, citasinya 206 dan sebagainya. Nah, paper-paper yang ada di sini ada sebagian yang bisa dibuka, ada sebagian yang tidak bisa dibuka, tergantung dengan publishernya yang ditunjuk. Misalnya, biasanya IEEE itu jarang membuka full, biasanya dia hanya kasih PDF-nya saja. Misalnya kita lihat ya, kita klik aja. Nah, blok kan. Jadi kalau IEEE itu jarang sekali dia memberikan papernya karena dia berbayar. Jadi kalau mau ambil dia harus membernya dari IEEE. Nah, ini juga semuanya diblok ya sama dia ya. Nah, berarti si penulis ini nggak mau sembarangan untuk terkoneksi. Itu is okay, itu haknya si penulis itu sendiri. Oke, okay. Mana tadi? Hilang ya. Oke, wait ya. Oke. Oke, yang kedua adalah masih kebuka nggak sih nih? Ketutup ya kayaknya ya? Iya Ibu, belum terbuka, belum. Oke, sorry. Saya tadi ketutup ya. Iya. Sorry. Prisonnya saya tutup. Oke. Nah, selanjutnya adalah base. Kalau base itu adalah biasa terhubung dengan Open Archive Initiative ya sebagai indeks utama. Nah, ini agak lama kalau kita masukkan paper ke sini, kurang lebih adalah 1 bulan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam sini, nah ini namanya base. Kita bisa login, itu bisa apa namanya? Ini semua gratis ya kalau kita masuk ke dalam sini. Is the source already indexed? Jadi kalau misalnya kita mau cari paper-paper itu ada di sini semua. Jadi kalau misalnya cari paper dan untuk referensi itu menggunakan pengindeks jurnal seperti ini. Ini namanya base. Kemudian kenapa hilang lagi ya? Oke. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Oke.
Ketiga adalah indeks Copernicus. Nah, Copernicus ini lumayan cepat dibandingkan base yang tadi, yang kedua tadi. Itu namanya jurnal indeks Copernicus. Di sini kita bisa lebih explore lagi. Nah, ini ICI, ini saya ambil contoh, kita masuk ke dalam sini ya, jurnal indeks Copernicus. Nah, terus nanti kalau misalnya kita mau masuk ke dalam jurnalnya, kita tinggal ketikin aja nama keywordnya, misalnya informatics ya. Informatics. Nah, kita bisa cari jurnal yang tentang informatics. ISSN-nya berapa, publisher-nya berapa, nanti kita bisa cek di ICV points-nya berapa, terus citasinya itu berapa. Nah, nanti kita bisa lihat nih jurnalnya. Nah, ini jurnal Informatics Basel. ICV-nya dari 2019 itu ada 20. Informatics in Education. Nah, ini nanti kita bisa masuk ke dalam sini. Masuk. Nah, ini jurnalnya. Di jurnalnya, terus kalau kita mau submit, tinggal login, terus kemudian atau register, kemudian nanti kita bisa lihat cara penulisan di jurnal itu sendiri itu seperti apa. Kemudian selanjutnya itu ada Scientific Indexing Service. Nah, ini disingkat adalah Sindex ORG. Sindex ORG ini juga sama pengindeks jurnal juga ya. Tapi dia mempunyai ciri tersendiri ya, berbeda ciri pembeda dari masing-masing pengindeks. Nah, di sini. Jadi ini kita bisa buka semua yang ada di sini, jurnalnya itu apa aja. Nah, jurnal submission kalau misalnya kita ingin memasukkan paper ke dalam jurnal yang ada di sindex.org. Jadi tinggal diklik aja, terus ikutin cara yang ada di situ. Biasanya dia sih tergantung dari cara penulisan yang ada di dalam jurnal itu sendiri. Nah, jurnal, fake jurnal submission, master jurnalis, fake jurnalis gitu. Nah, ini tinggal jurnal title-nya tuh apa nih? Mau masukin apa? ISSN-nya berapa? Nanti tinggal di trace aja, tinggal dicari di sini. 5102 misalnya. Nah, ini kita tinggal cari paper yang ada di dalam sini. Terus kemudian yang keempat itu ada Indonesian Publication Index atau IPI. Jadi IPI itu terkoneksi dengan portal Garuda. Kalau portal Garuda memang punyanya Indonesia, tapi bukan jurnal Indonesia saja yang ada di sini. Jurnal dari luar pun bisa masuk ke dalam sini. Jadi tinggal dicek aja tapi di sini terkoneksi dengan garudaristekdikti.go.id. Jadi ada sekitar 4.819 jurnal dan 447.817 artikel. Nah, kita bisa lihat di sini nih, most popular artikel itu apa, top download artikel, kita bisa download artikel itu apa aja, dan dia bisa kasih informasi-informasi tentang topik-topik apa sih yang banyak yang ada di sini. Seperti itu. Ini tema-temanya yang bisa kita klik satu-satu. Browse publication by subject, berarti tentang subjek-subjek yang ada di IPI itu adalah kurang lebih seperti ini. Gitu. Next itu ada Mendeley. Nah, Mendeley itu adalah pengindeks jurnal sendiri, yaitu nama proses otomatis terindeks setelah melengkapi formulir pendaftaran. Nah, di dalam Mendeley ini kita harus masuk sebagai anggota dulu. Kalau misalnya ini gratis ya, ini saya udah masuk ke dalam punya saya. Itu di sini kita bisa tinggal ambil aja, misalnya paper
ini paper Marie Jane Toraval, dia tentang Chemical Engineering Journal. Kita langsung masukin nih add to library kita. Jadi kebetulan saya kan sudah punya library Mendeley ya. Nah ini misalnya nih, ini Mendeley saya nih. Nah ini beberapa paper yang ada di perpustakaan saya. Nah ini Mendeley ini seperti perpustakaan pribadi saya atau lemari buku saya gitu ya. Nah di sini juga bisa kita kelompokkan nih, create folder. Misalnya saya tentang digital learning, tentang digital democratizing, tentang material, tentang semeo. Jadi kita bisa kelompokkan masing-masing si paper ini ke dalam kelompoknya masing-masing. Jadinya kita kalau mau baca tuh kayak rak 1, rak 2, rak 3 tuh nggak ada suaranya. Tinggal baca. Nggak ada suaranya. Adakah? Ada. Ada, oke. Oke, lanjut. Itu PKP. PKP itu adalah indeks dari pengindeks jurnal, hampir sama kayak portal Garuda ya, karena PKP itu dari sini juga. Nah, di sini kita bisa lihat PKP itu sudah mengindeks sekitar 1.408.878 yang sudah diindeks. Ntar dulu. Ini kok nggak ada suaranya, Wi? Nah, kalau kita mau cari browse records, kita tinggal klik ini atau jurnal website. Jadi kalau misalnya mau lihat jurnal websitenya tuh apa aja sih yang ada di sini, kita tinggal klik saja jurnal websitenya. Nah, di sini recently edit records. Nah, ini paper-papernya yang ada di PKP. Kita bisa register dulu, terus kemudian nanti bisa login. Nah, nanti kita bisa ambil yang di dalam situ jurnalnya itu apa aja. Bisa ambil e-book, bisa ambil segala macam yang ada di PKP Index ini. Jurnal faktor itu kalau nggak salah nih dari Timur Tengah ya, kalau nggak salah dari Arab ya. Nah ini jurnal faktor itu pengindeksnya sama seperti ini. Jadi jurnal faktor itu adalah sebuah database yang mengumpulkan sebuah penelitian atau riset yang bisa kita saling sharing gitu. Sharing, as we know, research is all about communication. Jadi kita bisa hampir sama kayak Mendeley tadi, kita bisa ngobrol nih sesama penulis yang ada di sini. Jadi jurnal faktor itu membantu kita, misalnya ada pertanyaan dari buntu nih tentang topik ini, jadi kita bisa ngobrol sama penulis yang sama dengan kita. Nah ini jurnal topicsnya nih. Jadi tentang arsitektur misalnya, tentang musik, jadi kita ngobrol di dalam situ, ya udah tentang musik aja, tentang life science, tentang inorganic chemistry. Jadi ini udah terfokus nih. Jadi ini ya saya punya koleksi jurnal ini, punya koleksi jurnal ini nih gitu. Nah ini behind jurnal faktornya ini yang membuatnya. Nah, selanjutnya adalah OneSearch Indonesia atau disingkat USI. Jadi, instruksi Bu, instruksi, ya. sorry instruksi, screen-nya nggak ada, screen-nya nggak ada. Screen-nya nggak ada? Iya betul. Coba dicek lagi. Saya udah sharing sih. Dipin Mas, dipin foto narasumbernya dipin. Oke, Pak Rujito mungkin bisa dipin foto narasumbernya. Ada tulisan bentuknya pin. Kayak bentuk itu kayak ada jarumnya gitu. Panteknya tuh. Bisa kelihatan, Pak? Atau kalau tidak, Bu Nino bisa stop sharing dulu nanti. Oke, sorry. Oke, sudah clear. Tadi memang hilang. Ya, tadi hilang. Oke, sekarang udah clear. Makasih.
Ya. Ya, silakan dilanjut Ibu Nino. Oke. Selanjutnya ada Academic Research Index ya, disingkat Research BIP. Nah ini juga sama kayak Mendeley. Kalau kita mau proses ke situ, itu kita tinggal ngisi formulir, dia langsung terkoneksi ke situ. Ini hampir sama kayak jurnal faktor tadi, jadi kita tinggal masuk, terus kita search jurnal apa sih yang mau kita ambil. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau di sini langsung kelihatan nih paper-papernya yang sudah di indeks. ISSN-nya berapa, nanti tinggal diklik aja papernya. Ada beberapa yang bisa diambil dan ada beberapa yang nggak bisa diambil. Terus selanjutnya ada namanya academic case. Academic case ini, kalau academic case ini lebih kepada engineering ya, karena dia udah ke direct ke tema engineering, tapi nggak harus sih. Kalau kita klik di sini itu masih banyak humanities, ada law, ada medicine, ada farmasi, ada social science dan sebagainya. Jadi kita tinggal klik aja keyword yang ada di sini. Itu nanti kita bisa ambil nih referensi apa aja yang ada dalam sini. Kemudian selanjutnya ada DOAJ. Nah, kalau DOAJ ini itu agak lama untuk masuk ke sini dan agak lumayan susah sih masuk ke dalam sini kalau mau paper kita di indeks ini. Jadi kalau paper kita udah terindeks ini sih sudah oke banget. Karena dia tergabung dengan 123 negara, dia sudah ada 14.850 jurnal yang ada di sini. Metadatanya udah stabil sekali ya. Dan ini update terus nih kalau DOAJ. DOAJ itu Directory of Open Access Journal. Dan rata-rata paper yang ada di sini tuh bisa dibuka karena dia memang mindsetnya itu adalah open journal. Jadi kayak misalnya ini satu nih. Nah, dia langsung kita klik judulnya aja. Terus kalau mau baca rinciannya dari situ. Nah, ini kira-kira ini isinya. Kalau yang tadi dibaca itu sendiri. Jadi kita harus tuliskan nama kita nih. Kita sudah baca ya, berarti kita tuliskan kayak buku tamu gitu ya. Next, itu terakhir ada Sinta-Ristek Dikti. Kalau Sinta-Ristek Dikti itu berarti dia terkoneksi dengan yang apapun yang, kalau misalnya dosen mungkin biasanya sudah familiar dengan Sinta-Ristek Dikti. Ini terkonek dengan Arjuna. Kalau Arjuna berarti kita mendaftarkan jurnal kita ke dalam database yang ada di Arjuna. Jadi lihat daftar jurnal. Nah, ini ada beberapa jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi. Di sini ada riwayat akreditasinya. Riwayat akreditasi ini, kenapa ada riwayat akreditasi? Karena akreditasi itu bisa turun. Misalnya tahun ini dapat Sinta 3, tahun depan bisa jadi dia turun menjadi Sinta 4. Jadi yang paling tinggi itu adalah Sinta 1 ya, dari range Sinta 5. Jadi yang paling rendah itu adalah Sinta 5. Nah, kalau biasanya orang mindsetnya itu adalah terindeks itu adalah Scopus, padahal belum tentu loh semua terindeks itu harus Scopus, cuman memang untuk saat ini Scopus sih yang paling dibikin indeks, terindeks berarti terindeks Scopus, padahal enggak ya. Kalau misalnya ada tulisan yang penting paper terindeks di paper bisa submit di jurnal terindeks, berarti itu belum tentu Scopus, tapi jurnal terindeks yang tadi saya sebutkan. Banyak kok lembaga-lembaga pengindeks jurnal selain dengan Scopus. Untuk sementara ini di Indonesia hanya 38 jurnal yang terindeks Scopus dari 1.682 jurnal yang terakreditasi di sini. Itu hanya 38 jurnal saja yang terindeks di Scopus. Nah, terakhir adalah Simago. Simago ini direct ke Scopus ya. Jadi paper-paper yang ada di Scopus itu juga ada di
Simago. Nah, Simago ini adalah Simago Journal and Country Rank. Misalnya kita ambil tentang apa ya, healthy lah, healthy misalnya. Nah, ini kita bisa klik jurnal ranking tentang healthy misalnya. Nah, ini jurnal. Nah, ini jurnalnya, oh ternyata jurnal Cancer Journal of Clinician itu Q1. Itu asalnya dari Amerika. Nature Reviews Material itu Q1, dia asalnya dari Inggris. Nah, di sini kelihatan nih, high index-nya itu ada 80, total dokumen tuh dari tahun 2019 itu adalah 85. Terus total dokumen 3 tahun itu 288. Total referensi itu adalah 8.534. Rata-rata kalau Q1 itu kan emang agak susah masuknya ya. Jadi memang referensi juga banyak dan total dokumennya juga nggak terlalu banyak. Yang penting berkualitas yang masuk ke dalam sini. Nah, tanda yang kayak gini itu bisa dibuka ya. Kalau tanda kayak gini belum tentu bisa dibuka. Ada yang pakai, ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya kita klik di sini nih, misalnya satu jurnal ya. Nah, nanti bisa kelihatan dia key berapa sampai berapa ininya grafiknya. Nah, ini lebih jelas lagi kalau kita klik ya. Nah, tentang apa nih? Tentang health professions, tentang medicine, tentang social science. Publisher-nya itu adalah Centers of Disease Control and Prevention. Nah, publication type-nya itu ada jurnal, jadi bukan ada yang bentuknya proceeding ya. Nah, ISS-nya seperti ini, coverage kalau misalnya mengcover semuanya, dia bisa tulis dari tahun 1990 sampai 2020. High index-nya itu adalah 138. Dia asalnya dari Amerika ya, United States. Nah, di sini kita grafik-grafiknya bisa kita baca nih, epidemiologi itu sekitar berapa kesatunya, terus health information management, health social science, health psikologi, dan metagenesis atau medicine. Nah, total size-nya juga bisa kelihatan dari tahun 1999 sampai 2017. Jadi rata-rata kalau Q1 itu continue ya ininya, terbitnya. Kalau dilihat di sini dia terbitnya memang 3 tahun sekali dari 2008, 2011, 2014, 2017. Jadi kalau di sini kelihatan grafiknya. Oh, ternyata dia Q1. Nah, Q1 ini apa sih? Q1 ini indikator yang ada di dalam Scopus. Nah, di sini kelihatan semua nih kalau kita buka di Simago. Terus kita gimana? Nggak apa-apa, nih kita bisa tanya jawab juga sama yang punya jurnalnya gitu. Jadi kita titip pesan di sini bisa. Thank you for contacting us. We are sorry to tell that Simago Journal and Country. Jadi dia dijawab kok kalau misalnya mau kita tanya jawab di situ. Simago ya. Ini untuk mencari di Indonesia. Nah, ini Indonesia tadi tuh. Dokumennya ada segini, citasinya 1.587.810. Citasinya per dokumen itu adalah 5. Nah, ini kira-kira gambarannya tuh seperti ini. Internasional kolaborasi Indonesia terhadap negara lain itu agak menurun ya, makin ke sini ya. Nah, ini dokumennya. Kalau dokumen by subject areas paling banyak itu ada di engineering. Karena banyak banget sih tentang engineering itu yang bisa dibahas ya. Nah, ini yang nggak ada ininya tuh like nursing, neuroscience. Jadi kayak nursing itu kayak kesehatan ya atau perawat ya. Atau perawat itu emang agak susah untuk ambil tema penelitiannya. Nah, seperti ini. Nah, cara mencari jurnal terindeks Scopus itu ada 2 cara. Yang pertama adalah
melihat langsung indeks Scopus ke homepage jurnalnya. Misalnya, kita pengen cari International Journal of Electric and Computer Engineering. Kita bisa ketikkan ini ke dalam Google, International Journal of Electrical and Computer Engineering. Nah, dia langsung direct langsung diarahkan ke halaman dari webnya. Nah, ini IGACA, Electronic and Computer Engineering. Itu. Nah, ternyata dia di Q2 nih, jurnal ini, International Journal of Electrical and Computer Engineering. Nah, gimana masukinnya? Masukinnya tetap di sini, memakai menggunakan mendaftar sebagai penulis dan bisa dimasukkan lagi user dan passwordnya jangan lupa. Nah, ini citation analysis ini yang terkoneksi dengan jurnal ini itu adalah Dimensions, Google Scholar, Microsoft Academic, Simago, Solar Matrix, Script, Synapse, dan Scopus. Gitu. Nah, quick links juga ada. Online submission, jadi kita bisa lihat nih jurnal kita tuh yang seperti apa yang bisa masuk ke dalam sini. Gitu. Jadi kalau misalnya itu harus kita harus tahu dulu ya guidelines-nya itu seperti apa. Jika tidak ada informasi tersebut, maka cara berikutnya masuk pada menu about, abstracting and indexing. Biasanya di dalam sini tuh pasti ada nih di sini nih menu about, ini bisa diklik semuanya di sini. Oke. Next, yang kedua adalah dengan cara mencari jurnal Scopus melalui Simago. Gitu. Kalau Simago kita bisa lihat nih jurnalnya, jurnal itu ada di key berapa gitu. Yang tadi ya, Simago ya. Nah, the last one, saya bisa kutip kata-kata dari Miller 1993, if it wasn't published, it wasn't done. Jadi kalau misalnya kita belum publish, itu berarti kita belum selesai. Jadi masih ada kerjaan yang belum selesai. Ya mungkin itu sih yang dari saya. Nanti silakan mau dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan Pak Michael. Oke, baik Ibu Nino, terima kasih atas kesempatan materi yang disampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah setia hadir sampai jam segini. Oke, nah sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya mau sekali lagi mau himbau ke teman-teman atau peserta Bapak Ibu, apakah masih ada yang belum kelihatan ininya share screen dari Ibu Nino tadi? Caranya tinggal dipin saja foto narasumbernya Ibu Nino. Nanti kan ada 2 foto, nanti silahkan dipin saja salah satu fotonya. Seperti itu ya Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Oke, kalau begitu sebelum saya buka sesi tanya jawab, mungkin di sini ada yang kalau misalnya ada yang masih ingin bingung ya, masih ingin memaparkan, Bu, saya udah punya penelitian, saya punya paper, tapi saya masih terkendala di sini. Boleh nanti di share screen ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini interaktif saja. Jadi sifatnya diskusi. Bu Nino siap nanti untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekaligus menerima share screen dari Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kita mulai saja dulu untuk penanya pertama. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita mau submit, kita harus tahu dulu jurnal mana yang mau kita tunjuk gitu. Jurnal mana yang mau kita tuju. Nah, baru masuk tuh kayak tadi yang ada cara yang tadi kan, masuk ke dalam jurnalnya, kemudian dilihat submission guidelines-nya, berarti kita ikutin petunjuk penulisan yang ada di jurnal itu. Jadi kita tinggal ikutin yang pertama kali itu yang dilakukan gitu. Baik Ibu, siap. Kalau begitu buat Bapak Ibu siapa yang ingin bertanya pertama?
Boleh langsung disiapkan saja papernya atau bahan penelitiannya yang mau di-share ke kita untuk dijadikan diskusi. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Buat mahasiswa juga boleh bertanya, siapa tahu masih ada yang kebingungan cara submit paper, kemudian harus di mana submitnya, apakah itu berbayar atau free, ya kan seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang nanya tuh, apakah ini bayar apa enggak? Karena kan kita kan kalau meneliti atau mau submit paper itu kan terbatas sama dana anggaran gitu kan. Nanti kita coba bisa diskusi di sini bagaimana apakah ada yang bisa didiskusikan gitu ya. Dan juga jangan malu-malu. Siapa tahu kan ada yang masih malu-malu ingin bertanya ini gitu ya. Di sini saya juga udah cek di chat room kita belum ada yang bertanya. Ya, belum ada yang bertanya. Ya, Jadi silakan. kalau misalnya nggak harus yang bagus itu berbayar mahal, maaf, kalau yang berbayar mahal nggak harus itu jurnal yang bagus ya, belum tentu juga. Jadi kalau misalnya ada kok jurnal yang bagus tapi yang gratis tuh banyak juga. Oh, yang penting kita bisa pinter-pinter kita aja mencari Ya. sesuai dengan tema dari paper kita. Baik, Ibu Nino. Kalau begitu saya ingin bertanya duluan deh, sekaligus menunggu penanya berikutnya. Bu Nino, saya kan sudah punya beberapa paper, tapi paper saya itu masih ada beberapa yang sudah saya submit ke beberapa publisher, tapi masih ada yang ditolak gitu Bu. Istilahnya saya udah bersedia nih mau bayar misalnya publish paper tuh kan kalau dia yang internasional sekitar 200 sampai 300 dolar ya Bu ya. Iya, Nah, betul. saya udah siapin dananya, tapi ketika saya submit gitu ya, mereka menolak paper saya atau gimana ya? Saya juga bingung apa alasannya ditolak. Kira-kira menurut Ibu yang harus saya garis bawahi kenapa itu bisa ditolak atau langkah apa sih yang harus saya lakukan sebelum saya submit ke publisher yang saya tuju? Ya, biasanya sih kalau ditolak kan suka ada reviewnya ya. Nah, kita baca tuh reviewnya dari review, kita ikutin. Nah, kalau misalnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu kontekstual, kita bisa kirim send balik ke dalam jurnal itu. Kita balikin, kita betulkan dan kita balikin. Dan kita bisa bilang ke reviewernya bahwa kita sudah membetulkan dan mohon untuk di-accept lagi. Itu bisa ada cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya reviewnya itu terlalu banyak, atau berarti mungkin tidak sesuai dengan jurnal yang kita tuju, kita bisa tarik paper kita dan kita bisa masukkan ke dalam jurnal yang lain. Jadi mungkin karena tidak sesuai dengan tema dan subjek dari jurnal itu sendiri, gitu. Oke, baik Bu Nino. Berarti intinya adalah saya harus mematuhi segala aturan terkait penulisan yang diatur sendiri oleh publishernya gitu ya Bu ya? Iya, betul. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikutin dengan submission guidelines-nya. Atau mungkin hanya salah-salah tulis, hanya salah, oh ternyata nggak ada chapter ini loh. Jadi memang ya udah berarti ya ikutin aja dengan tulis. Biasanya reviewer itu kan blind review ya. Kalau blind review itu kan reviewer itu tidak tahu penulisnya itu siapa. Dia hanya melihat hasil karyanya saja. Biasanya ditutup penulisnya itu siapa. Oke deh Bu Nino. Berarti saya ketika setiap kali saya mau mensubmit ke dalam publisher yang saya tuju, berarti saya harus sesuaikan format penulisan paper yang Iya, saya submit. betul. Gitu ya Bu ya? Iya, betul. Terkait dengan terkait dengan sinkron dari judul kita hari ini Bu. Jadi tata cara penulisan penelitian atau paper yang akan dipublikasi berarti saya harus mengikuti panduan atau format yang ditentukan oleh publisher yang saya tuju. Berarti seperti itu Bu intinya ya. Iya, betul, betul. Oke. Seperti tadi kan ada contoh yang International Journal of Electrical nih. Mungkin saya bisa share ya sedikit ya. Boleh Bu. Nah, itu biar kita sama-sama tahu nih contoh yang internasional itu seperti apa sih kan gitu. Saya juga pengen ya bisa besok-besok submit ke sana lah gitu. Lumayan kan.
Nah, ini contohnya yang tadi ya, International Journal of Electrical and Computer Engineering. Berarti kita tinggal masuk ke dalam sini, terus nah kita bisa baca nih author guidelines-nya itu seperti apa. Nah, ini author guidelines-nya. Kita baca types of paper that might be considered of inclusion are original research, short communication, and review paper, which include meta-analysis and semantic review. Nah, kita ada nih general guidelines-nya tuh ada semua nih. Ternyata dia menggunakan latex atau Word. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan latex kita bisa klik yang ini, atau Word kita bisa klik yang ini. Nah, di sini online outdoornya tuh bisa tuliskan juga nih the online paper submission. Berarti kita bisa ambil yang ini, atau kita lihat yang Word-nya, guidelines-nya itu seperti apa. Boleh dong Bu, diliatin itunya contoh. Iya. Nah, satu hal yang paling penting itu adalah kalau kita mau masukkan udah mulai ke internasional atau nasional terakreditasi, itu kita harus menggunakan alat citasi ya. Itu ada 3 yang umumnya biasanya EndNote, Mendeley, atau Zotero. Jadi 3-tiganya sama, kita bisa pilih salah satu saja, jangan dua-duanya. Kalau dua-duanya dia malah tabrakan dan justru nggak terbaca. Nah, ini kalau misalnya kita mau submission itu kalau ini menggunakan EDAS ya. EDAS berarti kita tinggal email address itu apa, passwordnya apa, atau kalau nggak punya berarti kita create a new account. Itu gratis ya Bu ya, bikin baru ya? Iya, gratis. Ini kita bisa bikin baru. Nah, ini Word-nya yang tadi. Nah, ini formatnya. Oh, begini ya. Nah, kuncinya itu adalah jangan copy, tapi ini maksudnya jangan di copy lagi. Kita nulis di sini langsung, misalnya judulnya apa, langsung timpa di sini. Karena kalau kita copy, format yang dari sini itu ada berbeda. Jadi kita tulis langsung di sini. Oh, berarti intinya lembar template yang ada di dokumen ini atau Microsoft Word ini saya nggak perlu copy paste lagi ya Bu ya? Jangan copy paste lagi, jadi langsung aja di sini. Berarti tinggal saya ketik ulang semua nih Bu ya? Iya, dan ketik ulang tuh nih. Jadi kan ini udah ada guidelines-nya nih, abstraknya tuh apa. Terus langsung diganti aja. Jadi supaya menghindari ininya nih, perubahan dari kanan kiri atas bawahnya itu. Jadi kita tidak perlu ubah. Nah, yang penting lagi jangan merubah ini nih, jangan merubah subjudul ini, research method. Terus ada lagi result and discussion. Pokoknya kita timpa aja di bawahnya ini. Kalau begini Bu, misalnya ini Bapak Ibu mungkin kan peserta kita di sini mungkin ada yang masih bingung nih. Mungkin papernya dia itu kan sampai bab 4 atau bab 5 gitu ya. Mungkin bahkan adalah yang bab 6 gitu ya. Nah, kalau di sini kan dia hanya sampai bab berapa nih Bu? Sampai conclusion aja. Otomatis saya harus rangkum dan bisa memuatkan itu inti-intinya ke dalam paper ini gitu Bu. Iya, betul. Makanya that's why tadi di depan kan saya udah sampaikan kalau namanya paper itu dia bukan bab per bab, tapi dia subbab ya. Jadi 1 introduction. Berarti kita tulis di sini. Kalau ada teori-teori masukkan ke dalam sini. Jadi introduction masukinnya. Ini. Nah, ini referensinya ya. Harus pakai referensi menggunakan IEEE style. Jadi di dalamnya kalimat-kalimat ini itu adalah petunjuknya ya. Jadi jangan langsung dihapus. Nih, introduction itu adalah the main text format consists of a flat left right columns and 4 paper. The margin text from the left. Ini semua kata-kata yang ada di sini itu adalah petunjuk penulisan dari si jurnal ini sendiri gitu. Jadi ini udah disusun sedemikian rupa. Research method itu adalah menjelaskan kronologis dari penelitian itu sendiri, termasuk desain research-nya. Desain research, terus prosedur research dari algoritma, postcode-nya, dan lain-lain sebagainya dimasukkan ke dalam research method-nya. Dan di sini juga biasanya tercantum berapa halaman sih maksimum yang bisa kita taruh di jurnal ini. Biasanya sih sekitar 10 halaman atau kurang dari 15 halaman. Jadi antara 10 sampai 15 halaman. Oke. Baik.
Baik Ibu, sepertinya pertanyaan saya sudah cukup jelas. Mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini ada yang ingin bertanya setelah tadi sudah dikupas sedikit lah ya terkait dengan kayak model bedah paper lah istilahnya nih ya jadinya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau masih ada yang belum klik di problem paper masing-masing gitu, Bapak Ibu silahkan. Ayo. Ya, siapa yang mau tanya? Mumpung kita lagi berdiskusi lah ini, jadi kita saling mungkin ada yang lebih tahu. Bu, kayaknya harus gini deh gitu. Jadi kita bisa saling sharing ya gitu. Jadi nggak satu arah, tapi kita lebih enak kan kalau kita bisa dua arah gitu loh. Mungkin ada mahasiswa yang sedang skripsi ya kan, jadi udah mateng nih materinya, tinggal dituangkan ke paper gitu ya. Atau kalau misalnya menuangkan satu skripsi ke dalam paper yang berjumlah 10 halaman gitu, misalnya apa sih yang harus dituliskan ke dalam itu gitu kan. Biasanya chapter 1, bab 1 tuh biasanya kan pendahuluan tuh, itu nggak usah ditulis banyak-banyak, paling banyak tuh sekitar 1 halaman untuk satu paper tuh, satu bab itu dibikin 1 halaman. Nah, chapter 2 berarti dimasukkan ke chapter 2 itu kan tinjauan pustaka, itu biasanya dimasukkan ke dalam introduction tadi itu. Nah, baru metodologi kita bisa main di situ, kita bisa sekitar 3 atau 4 sampai 5 halaman lah di metodologi. Atau 3 halaman ya paling enggak. Nah, nanti hasil dan pembahasan di bab 4-nya di skripsi kita bisa tuangkan. Yang paling penting atau minimal tuh ada gambar sama grafiknya tuh harus ada. Nah, kalau gambar dan grafik harus ada penjelasannya, jadi jangan gambar saja tanpa ada penjelasan. Itu membuat si pembaca mengalami kesulitan dalam memahami isi dari penelitiannya. Oke, Bapak Ibu silahkan nyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Mungkin boleh juga di share screen. Iya, boleh silakan. Saptadi Maulana atau yang Iya, selamat siang Pak. Selamat siang Bu Nino. Sebutkan nama, dari mana asalnya? Saptadi Maulana dari kampus ISTA Kedoya. Oke, silahkan. Iya, kebetulan saya lagi kuliah jurusan elektro. Saya rada kebingungan sih soal penulisan karya ilmiah itu, yang membedakan antara catatan kaki sama daftar pustaka itu apa ya? Misalkan saya ngambil referensi dari internet nih, ya kan? Antara ya bisa dibilang kutipan ataupun apa teorinya di dalam referensi itu. Nah, untuk membedakan antara catatan kaki sama daftar pustaka itu apa ya? Kebetulan saya juga pakai Mendeley. Mendeley, oke. Kalau Mendeley kan biasanya tuh untuk daftar pustaka ya, referensi kan. Biasanya dituliskan di daftar pustaka di paling belakang ya, chapter paling belakang. Kalau catatan kaki, itu biasanya ada di bawah, yang biasanya itu EndNote yang menggunakan catatan kaki. Atau di perhalaman. Di perhalaman kalau bisa dilihat, ada contohnya nggak ini ya? Bentar. Ada kan 1 halaman, biasanya ada tulisan kecil di bagian bawah. Nah, itu catatan kaki. Jadi dia menjelaskan per halaman, per arti per halaman. Tapi di dalamnya, di akhir bab itu tetap ada namanya daftar pustaka. Tapi sekarang catatan kaki itu tidak terlalu dibutuhkan karena dia sudah terangkum di daftar pustaka. Karena di OJS, di Open Journal System itu, yang terbaca itu adalah referensi yang ada di daftar pustaka. Oh, jadi sebenarnya antara rujukan referensinya itu yang membedakan hanya catatan kaki, hanya di halaman itu aja ya? Iya, betul. Apa gimana? Iya, di halaman itu saja. Misalkan satu karya ilmiah saya, si referensi itu disebutkan di halaman misalkan 1, 5, 8, 10, itu baiknya di daftar pustaka. Daftar pustaka saja. Karena
itu terlihat nanti terbaca di daftar pustakanya. Kalau di catatan kaki itu karena di OJS tuh nggak ada tempatnya. Jadi kalau OJS kan yang yang diinput itu adalah daftar pustaka. Oh. Sebenarnya kalau dibilang pun manapun bisa ya. Bisa. Maksudnya kalau saya ngambil dari karya ilmiah orang itu saya sebutkan jadi saya rujuk jadi sebagai catatan kaki ataupun daftar pustaka bisa. Cuman tergantung penggunaannya aja ya. Tergantung penggunaannya. Sebutkan di satu halaman atau di beberapa halaman. Iya, gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya disebutkan di beberapa halaman. Oh, ini masih kurang. Oh, ini ternyata pembahasannya masih sama nih di sini ya. Berarti referensi itu lagi digunakan, nggak apa-apa. Dan di Mendeley kan cuma 1 kali muncul kan di daftar pustakanya. Iya, betul. Gitu. Oke, terjawab sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Terima kasih ya, Bu Nino. Sama-sama. Udah itu aja. Oke, baik. Mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang lain ingin bertanya. Tadi mengawali dari Sabtadi Maulana yang sudah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi bisa langsung udah ahli lah ya dalam pembuatan paper. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Satu lagi tuh, kalau misalnya ditolak kayak tadi Pak Michael, jangan menyerah ya. Siap, Ibu. Siap. Profesor saja masih bisa ditolak kok, apalagi kita yang masih baru belajar gitu. Jadi jangan, udah ditolak nih, terusin aja lagi kayak tadi. Jadi masukin lagi atau pindah jurnal gitu. Kebetulan saya baru bulan lalu submit di salah satu publisher di Jakarta. Lingkupnya itu nasional, ya levelnya level nasional. Saya itu kemarin ditolak karena satu karena penulisan, kedua karena memang spesifik tidak luas penelitian paper yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan, sehingga ternyata bukan hanya berdasarkan dari formatnya saja Bu yang dicek gitu ya, ternyata itu kontennya juga. Iya, gitu, makanya Bu. Tadi kalau kontennya tidak sesuai dengan objek yang tadi di beberapa itu kan ada tuh beberapa topik research-nya nggak sesuai ya dia langsung ditolak. Biasa sih yang dilihat tuh judul sama abstraknya aja dulu. Yang paling pertama kali dilihat itu adalah judul dan abstraknya. Betul Bu, betul Bu. Tapi Bu, sepengalaman Ibu boleh nggak seperti ini? Saya kan lagi mengajukan submit ke yang di Jogja, yang internasional di Jogja sama yang di Lampung. Nah, dari kedua publisher ini, apakah boleh saya submit dua-duanya? Atau? Oh, jangan. Jangan ya? Jangan, satu saja. Satu masukin dulu, kalau ditolak, baru dimasukin yang lain. Jadi jangan sampai kita memasukkan 2 publisher sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nanti takutnya nama kita yang di blacklist. Jadi kan kita semua tersistem kan, jadi nanti kalau nama kita di blacklist, kita tidak bisa mensubmit ke semuanya, justru ke semuanya nanti. Berarti sampai segitu juga ya Bu ya, sejauh itu ya? Nanti di trace Michael Sitorus, oh ini udah pernah ini nih, udah pernah masukin kedua ini, udah langsung ditandahin. Kalau begitu kejadiannya walaupun kita sudah melakukan pembayaran, apakah nanti dikembalikan kayak duit kita gitu? Biasanya kan kalau diterima baru dilakukan pembayaran kan? Iya. Jadi makanya jangan sampai 2 kali kayak gitu. Jadi nanti takutnya kena ke kitanya. Oke deh, oke. Siap Bu, siap. Ini saya lagi coba mengajukan ke yang di Jogja, itu terkait dengan computer science dan publish-nya itu sekitar bulan November. Nasional? Internasional Bu. Jadi internasional. Ya mudah-mudahan sih. Jadi ya sekali jalan inilah kalau bisa sekali kualitas gitu ya. Iya betul. Iya. Pokoknya yang kadang-kadang ada pun publisher yang kita nggak bisa tarik tuh. Nah itu kan agak susah tuh. Udah ditolak terus kita nggak bisa tarik. Kita usahakan supaya paper kita tuh bisa kita tarik supaya supaya kita bisa submit ke tempat lain. Kalau enggak kita nggak bisa submit ke tempat lain nantinya.
Siap, siap, Bu. Bu, sepengalaman Ibu kan adalah seorang akademisi juga ya, Bu ya, dosen, sekaligus juga udah pernah membimbing juga, dan sekarang lagi kuliah doktoral di luar negeri gitu ya. Sepengalaman Ibu, kalau misalnya ada mahasiswa yang sudah sudah banyak melakukan publisher, ya sudah banyak melakukan publikasi-publikasi ke beberapa publisher terkait dengan jurnalnya atau penelitiannya. Nah, apakah penelitian tersebut bisa dijadikan seperti modal kita untuk meneruskan skripsi atau seperti apa, Bu? Bisa. Jadi maksudnya gimana? Penelitian jadi skripsi gimana? Kan paper itu kan sebenarnya kan nggak harus dari penelitian, Bu ya, berdasarkan observasi atau studi kasus. Nah, itu kan bisa ya. Nah, kalau dia mau dijadikan skripsi, nah itu kan sementara sudah dipublikasi juga. Nah, siapa tahu apakah sudah pernah dipublish kemudian dan itu bukan penelitian, apakah itu bisa disamakan atau disetarakan dengan skripsi atau seperti apa, Bu? Mungkin pengalaman Ibu gitu. Kalau paper berarti kan dia sudah publish ya. Mungkin itu bisa dijadikan referensi aja. Referensi untuk penelitian selanjutnya. Dalam hal ini bisa buat skripsi kan, itu buat pernah melakukan submission dalam bentuk paper, berarti itu dijadikan rujukan atau dijadikan referensi, ditulis di daftar pustaka yang seperti tadi, yang tadi Pak Sap tadi ya, Pak Sap tadi nanya itu, nah itu dijadikan referensi buat penelitian selanjutnya, dalam hal ini mungkin skripsi atau tesis gitu kan, dan itu jadi nilai lebih loh kalau misalnya kita membuat karya tulis yang sudah ada publikasi dari kita sendiri. Jadi tapi jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti self citasi nanti. Jadi kita mensitasi punya kita sendiri gitu. Oh, seperti itu, Bu ya. Jadi kita bikin paper, kita bikin ini, kita citasi sendiri gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kena self citasi. Jadi nggak hanya self plagiarism tapi self citasi. Self plagiarism tuh kalau misalnya kita kayak tadi dimasukkan tuh punya kita dimasukin banyak-banyak, kayak tadi punya saya tuh dimasukkan ke dalam satu paper gitu. Terus tapi yang nggak nyambung gitu kan, nanti jadinya self citasi nanti jadinya, jadi maksa gitu kan. Itu ada juga sih yang begitu, tapi ya itu tidak baik gitu. Baiklah, baik. Oke, Bu, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta yang lain. Sejauh ini apakah sudah oke kah papernya atau masih ada yang masih bingung gitu ya? Silakan Bapak Ibu. Kita diskusi interaktif saja. Kalau tidak ada, saya mau nanya lagi, Bu. Mungkin Ibu jangan bosan ya, Bu ya. Oke. Bu, kalau sebuah paper yang ideal, yang bagus itu, minimal ya, Bu ya, minimal referensinya harus berapa banyak sih? Paper ini ya? Ya, paper. Ya, paper itu minimal 10 sampai 15. Kalau kurang dari 10 itu agak susah untuk diterima, apalagi kalau misalnya yang Q1, Q2 ya. Jadi kalau misalnya referensinya kurang, dia akan merasa oh ini referensinya kurang nih gitu. Jadi itu pun dilihat dari publishernya sendiri gitu, mau dilihat referensinya tuh udah berapa gitu. Relevansi dari referensi juga dilihat. Nah, tipsnya itu adalah kita kalau mau masukin ke Scopus supaya kita diterima ke Scopus, jangan ambil yang Scopus Q4, langsung aja Q1 gitu untuk uji nyali. Untuk uji nyali, nggak apa-apa ditolak sama reviewer, nggak apa-apa. Nah, berarti kan kita tahu tuh, karena reviewer yang ada di Q1 itu kan lebih bagus dibandingkan reviewer yang ada di Q4. Gitu. Jadi kita mendapatkan masukan untuk paper kita dari orang yang bagus kan, gitu. Nah, terus misalnya nih, oh berarti kita turun lagi nih Q2 ke jurnal Q2. Jadi kalau misalnya Q2 kita mendapatkan referensi lagi
dari reviewer yang dari Q2, nanti kan kita dapat lagi nih, turun lagi Q3 gitu. Jadi kalau kita masukin langsung Q4, kita kan nggak tahu seberapa bagusnya paper kita nih. Kalau misalnya langsung Q1, berarti kita tahu seberapa batas dari kebagusan dari paper kita. Tipsnya sih seperti itu. Baik. Oke deh Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Mungkin saya sudah bisa memperbaiki paper-paper saya yang mungkin belum sempurna gitu ya. Oh iya Bu, satu lagi sebelum teman-teman yang lain mau bertanya, kalau misalnya satu paper itu berisikan lebih dari 50 referensi karena memang judulnya adalah studi banding atau studi perbandingan gitu ya. Jadi dia membandingkan antara 50 paper dengan topik atau dengan algoritma yang sama gitu ya. Apakah itu boleh gitu? Apakah ada batasan maksimalnya gitu Bu? Harus 10, harus 100 atau harus 50 atau boleh sebanyak-banyaknya tak terhingga gitu. Gimana? Boleh. Kalau misalnya paper kayak seperti itu kan berarti namanya SLR ya, namanya Semantic Literature Review. Jadi paper itu isinya adalah literatur dari beberapa penelitian yang lain yang sejenis kayak tadi metode A, berarti ke paper kita harus kumpulkan paper banyak. Nah itu kalau kita mau membuat paper semacam itu, referensinya mau nggak mau memang sebanyak mungkin, makin banyak makin bagus. Jadi paper itu makin referensi dan itu bisa digunakan untuk rujukan untuk referensi untuk paper yang lain. Oke deh. Siap. Kalau begitu terima kasih banyak Bu pencerahannya. Buat Bapak Ibu yang lain silahkan ingin bertanya, nyalakan langsung mikrofonnya. Ayo Bapak Ibu, sayang loh nih nggak ditanya nih. Mumpung ahlinya sudah ada di sini nih. Tanya aja sepuas-puasnya. Ya, silahkan dinyalain saja mikrofonnya atau audionya. Atau mungkin sudah canggih semua mungkin ya. Iya kan ya. Mungkin sudah punya paper. Jangan-jangan saya nih yang harus belajar dari teman-teman yang ada di sini ya. Sama Bu. Sepertinya sih peserta kita kali ini sepertinya sudah Oke semua. Oke semua. Ya. Oke deh kalau begitu. Kalau sekedar informasi saja buat Bapak Ibu semuanya. Kebetulan acara ini habis acara ini nanti kan kita ada foto sesi bersama. Nah setelah itu nanti kami dari manajemen Krisindo berterima kasih sebelumnya. Apabila nanti ada kegiatan-kegiatan selanjutnya boleh nanti dilihat di Instagram kita. Jadi kami memohon untuk Bapak Ibu follow Instagram kami Krisindo agar kita senantiasa bisa saling berkomunikasi yang berkelanjutan seperti itu. Selain adanya di platform aplikasi kampus, kita juga nanti akan adakan publikasi-publikasi melalui Instagram. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin sejauh ini itu saja dulu informasi yang saya berikan. Oh iya, jangan lupa nanti di akhir acara ini kami sudah kirimkan link untuk mengisi feedback ya. Jadi kami ini tidak bisa dikatakan sempurna, bagus atau baik jika tidak ada pembuktian dari Bapak Ibu semuanya. Jadi salah satu untuk bisa diisikan feedback yang ada di kolom chat. Ini sudah saya kirimkan kembali. Jadi nanti di situ Bapak Ibu boleh kasih masukan terhadap acara hari ini. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, kami sangat menerima masukannya dan akan kami tindak lanjuti untuk di acara-acara yang datang seperti itu.
Oke, Bapak Ibu, sekali lagi ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, biar kita akhiri pertemuan workshop kita hari ini yang sangat-sangat seru hari ini ya. Ada foto bersama kah Pak Maiko? Ada. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Buat teman-teman semuanya, tolong videonya di-on-kan dulu agar kita bisa foto bersama. Videonya di-on-kan, Bapak Ibu. Nah, itu tadi ada si Pak apa namanya? Bentar. Fotonya di-on-kan dulu. Oke. Nah, ya rambutnya dirapin dulu. Oke, baiklah ya. Saya hitung 1, 2, 3 baru nanti kasih smile yang terbaik. Baik. Kalau begitu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa hari ini. Nanti saya coba upload ke ini ya, ke ini ya, kemana ya? Mungkin ini kali Pak Michael, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan monggo di email atau by WA boleh. Siap. Mungkin malu di sini atau kita bisa berdiskusi di luar forum ini juga boleh. Boleh. Nanti materinya akan saya share di ini ya Bu ya, di teman-teman Bapak Ibu semuanya di aplikasi kampus. Kalau nggak salah manajemen kami juga sudah upload sertifikat. Silakan Bapak Ibu dilihat di aplikasi kampusnya, sertifikat sudah terbit. Nanti tinggal di-download saja. Dan satu lagi materinya nanti setelah acara ini akan kami uploadkan ke aplikasi kampus. Dan satu hal lagi yang penting, rekaman ini nanti akan kami upload ke YouTube. Jadi nanti teman-teman semuanya, bagi ada yang kurang jelas, mungkin ada yang tadi terskip gitu ya, atau yang baru masuk di pertengahan, bisa diputar ulang kembali di YouTube ya. Jadi nanti kurang lebih 1 atau 2 kali 24 jam, nanti akan terbit di YouTube rekamannya. Channelnya nanti Krisindo ya. Nanti kami akan kasih informasi atau pengumuman di Instagram Krisindo. Jadi Bapak Ibu kami mohon agar tetap follow Krisindo agar kita bisa saling ya komunikasi interaktif di sosial media seperti itu. Baiklah kalau begitu terima kasih banyak buat Ibu Ninus selaku narasumber kami pada hari ini. Kami mengucapkan segenap Krisindo dan kru yang bekerja hari ini mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami Ibu Nino Wiliani yang sudah memberikan waktu dan kesempatan materi atau ilmunya dan juga tidak terlepas yang kami cintai Bapak Ibu dan mahasiswa semua audiensi atau peserta yang hadir pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya juga, dan semoga acara ini ilmu yang di-share hari ini dan narasumber mendapatkan hikmah dan mendapatkan pencerahan dan semuanya bisa mengarah ke ilmu yang bisa digunakan dan tepat guna. Baiklah kalau begitu saya dan tim Krisindo mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.